uang kegedean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah taala. Alhamdulillah, ini yang pertama kali saya hadir di tempat ini, tapi rasa-rasanya dulu pernah lewat sini waktu jembatan Surabaya belum jadi. Betul nggih? Dulu kayaknya ada yang dada waktu saya lewat naik mobil itu ya. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang membawa berkah untuk kita semua. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurah ke hadirat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materinya halal bihalal. Nggih. Betul. Halal bihalal itu apa, Bu? Halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu ya biasanya maaf-maafan, makan-makan. Atau makan-makan dulu baru maaf-maafan. Atau sambil maaf-maafan, makan-makan. Tinggal pilih, jenengan pilih yang mana? Makan dulu. Yang kasihan saya, belum makan, baru datang, langsung dikasih mic-nya. Iya. Padahal saya juga dari maghrib. Saya ngisi pengajian dulu di keraton karena rutin tiap hari malam Jumat ya. Tadinya diminta habis maghrib, tapi jenengan masih rela menunggu saya. Iya, mudah-mudahan berpahala nggih Bu nggih. Saya tak nguju dulu nggih, sebab kempis pindho ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, halal bihalal ini kalau kita cari di dalam Quran tidak ketemu. Karena ini istilah yang ada di Indonesia saja. Karena Al-Quran bahasa yang dipakai silaturahmi atau silaturahim ya. Perintahnya Pak wasilul arham, sambung ya. Sambung silaturahmi di antara kalian. Dan Bapak Ibu, ini pun ada dua pengertian. Silaturahmi dalam pengertian menyambung kekerabatan yang sedarah, seduluran, senasab, dan menyambung dengan yang lebih luas, sesama muslim misalnya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai acara silaturahmi disalahgunakan penempatannya. Sekarang ini kan kadang-kadang kita mendengar silaturahmi politik, itu ada tak? Silaturahmi kok politik ya. Ada lagi nanti silaturahmi yang lain dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun itu ya, apapun itu yang jelas pada prinsipnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ajaran yang baik. Ini adalah ajaran yang mulia. Ini adalah ajaran yang harus kita amalkan.
dan harus kita pelihara, kita lestarikan. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sebab banyak sekali keutamaannya. Ya, sebab banyak sekali keutamaannya. Ya. Nah, oleh karena itu supaya kita mendapatkan keutamaan dari silaturahmi, kita harus mempraktekkan, kita harus mengamalkan. Ini rombongan tangkil ya? Tangkil. Kayaknya peci saya itu, yang kupluk kaji putih itu kayaknya itu. Masih ingat? Ya, kita sama-sama haji. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita lestarikan, kita amalkan ya, dan kita jaga terus silaturahmi di antara sesama muslim. Ya, di antara kerabat yang senasab, yang sedarah ya, supaya apa? Kita dapat manfaat dan faedahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak usah mempersoalkan ya, istilah mana yang lebih tepat kita pakai ya. Kita tidak perlu mempersoalkan. Yang penting ini prakteknya. Sebab ada yang prakteknya terbalik. Terbalik itu bagaimana, Bu? Karo sedulur dhewe ora akur, karo wong liya akur. Nggih napa mboten? Lho kok nggih? Oh, berarti jenengan sing katahe. Lah kathah niku termasuk jenengan. Nek karo sedulur rapati akur, nek karo wong liya akur. Nek karo sedulur bakhile ora lumrah, nek karo wong liya blobo. Bapak-bapak rungokne. Nek karo bojone dhewe medhit, saya ngomong kae lho, Pak. Aku mau takok. Kae kok jawab? Ya mungkin iya. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengetahui tingkatan-tingkatan ya, tingkatan-tingkatan manusia termasuk muslim. Tidak hanya manusia, termasuk muslim, Pak Kaji. Oke, Pak Kaji. Termasuk muslim ya. Apa tingkatan silaturahminya? Yang pertama, wes kacau. Ada seksi melomplok. Jadinya kacau ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, ada tingkatan-tingkatan yang berbeda di antara muslim. Yang pertama, orang yang disebut wasil. Wasil, bukan wahin. Bu, saya boleh buka baju enggak? Soalnya panas. Buka jas, maksudnya buka jas. Saya begini-begini fitness lu. Al mu'min qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di mata Allah daripada yang pileren. Nggih, mangan sing akeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-wasil. Lah terus aku mangane kepriye karo nyekel mik. Iki gue pantes-pantes tok paling. Paling gue pantes-pantes tok paling. Apa karo ceramah karo mangan? Kan ora mungkin. Bungkus wae buah. Ini kesan pertama buat panjenengan.
Nek saya senajan brewok katoke sangar, ning hatinya lembut. Nggih, nggih. Dadi wedi ra karo wong brewoken. Yang pertama apa? Tingkatan-tingkatan manusia tadi dalam silaturahmi. Yang pertama disebut al-wasil. Wasil itu apa? Orang yang mau menyambung itu namanya al-wasil, bro. Ya Nek ya? Iya, jangan kedip kalau lihat saya. Kalau kedip jadi jelek. Pentelengi itu nanti bagusnya kelihatan. Terus. Yang pertama apa? Al-wasil. Al-wasil itu apa? Al-wasil itu yang nyambung. Senajan dicuekin tetap berusaha berbuat baik. Ya, jenengan dimusuhi orang, dimusuhi sedulur, bahkan dizalimi sampai sakit hati ini gitu. Tetap jenengan itu apa? Berbuat baik, menyambung silatur. Ini namanya wasil kok wail. Aduh nenek. Nek wasil, ikuti Pak Ustadz. Wasil. Dikasih wasil. Mantap. Saya harus ngasih hadiah sama panjenengan. Saya yang ke situ, nggih. Saya seneng ini sama mbah-mbah yang semangat. Saya ke situ, Mbak. Tak kasih hadiah. Mumpung masih bulan Syawal. 1.000. Iya. Lu ngasih hadiah itu sama yang sudah nenek-nenek. Kalau ngasih hadiah sama yang masih muda cantik, ayo ada apa? Gitu. Mbak, ulangi. Nek salah duitnya bali. Ayo, muni. Ayo muni apa tadi? Makasih. Ini baru ngaji ya. Itu hidup gitu ya. Jadi nenek pun sampai tercengang melihat wajah saya ya Nek ya. Sayang kita umurnya udah berbeda ya Nek ya. Baik, yang pertama al-wasil. Dia akan berusaha menyambung sesuai dengan perintah Allah. Wasilul arham. Itu yang pertama itu wasilul arham. Mau dia dizalimi, mau dia disakiti, mau dia jotai. Jotai itu apa? Hah? Kok lari? Ditukari. Itu tetap dia nyambung silaturahmi. Tidak peduli. Orang dibilang dablek ke wong. Ya. Terus dinengke kok mesomoro. Ini orang yang keren. Al-wasil. Ini tingkatan pertama. Nah sekarang saya tanya sama panjenengan. Mbah? Yakin I love you full, Mbah? Ustaz umurnya berapa? Orang menak nih. Nanti tak kasih alamat aja ya. Alamatnya Rumah Sakit Keraton, ruang jenazah. Saya tukang mandiin jenazah, Mbak. Boleh order duluan. Jadi seperti itu. Sekarang saya tanya panjenengan, jenengan kalau sudah disakiti, Ya. kok iya? Kalau satu lebih semangat. Jenengan kalau disakiti itu ngenengke apa mbales? Apa tetep ngapii? Serius? Serius? Jenengan kalau sudah disakiti itu, ya, balas dengan sesuatu yang sama, disakiti juga, nyakiti juga, ya, atau mendiamkan, meneng, gitu ya, ngenengke, gitu, wong wis diploro kok, ya, atau jenengan tetap ngapii.
Tak rokok mana iki sing iso jawab. Ayo. Ayo. Balas. Balas ya, jujur. Balas rata-rata. Ya. Maka kita harus berlatih. Berlatih supaya kita tidak perlu balas. Ya. Berlatih supaya kita tidak balas. Tapi apa? Mendoakan yang baik. Jadi kan kalau disakiti kan doanya jadi jelek. Ya, punya tetangga kaya, bakhil, mosora, hilang dunyone. Iya ndak? Iya ndak? Nyepatani. Terus punya tetangga bakhil, tiba-tiba mobilnya hilang. Jawabnya kurang sedekah. Iya apa ndak? Kuwi bener ora? Wis. Kok bener ki piye? Aduh, ngaji tahunan kok jebule bener. Gak boleh, kita gak boleh begitu. Karena perintahnya itu suruh menyambung, bukan membalas dengan yang sama atau membalas dengan yang lebih menyakitkan. No. Apa mbak? No. Ojo nganggo we mbak. Kuwi daerah Batang hawe. Ki mesti kangen ki, bakale kangen ki. Bakale kangen nek aku ramene kok ditakokke meneh iki. Wis takok umur berarti alamat. Ya. Yang kedua. Yang kedua apa? Al-mukafi. Al-mukafi. Ayo bareng-bareng. Apa artinya al-mukafi? Al-mukafi itu apa? 1.000 mana ini? Ayo, al-mukafi apa? Buka HP dhisik. Al-mukafi itu apa? Laisal wasil bil mukafi itu. Ada hadisnya. Laisal wasil bil mukafi. Ya. Al-mukafi itu membalas dengan hal yang sama. Ya, ono membenci kita membenci. Karena ngenengke kita ngenengke. Sana bakhil kita lebih bakhil. Sana jiwit kita jotos. Ini bahaya ini. Ya. Bahaya. Kalau muslim kok sampai di tingkatan ini resiko. Rusak tatanan hubungan sesama muslim. Ya. Sampai kejem-kejeme kadang-kadang ono sing ora gelem layat jenazah. Ya Allah. Aku kerungunan. Kuwi tandane aku senom. Ngerti ra? Jamune Mbah, saya bawa sendiri Mbah. Gak ada wedang di sini dikasih jamu, gak ada. Ini jamu khusus kuat lelaki. Maksudnya ceramahe mek kuat. Saya itu waktunya ini tadi habis ceramah di keraton. Ini ceramah di sini, nanti pulang. Besok jam 6 saya sudah harus di Kedung Patangewu ngawin ke kokam. Besok ngawin ke kokam saya udah dipeseni. Ya, untuk apa? Untuk mewakili wali perempuan. Maka sudah tak hafal. Ankah tuka wazawaj tuka udah tak hafal itu. Ya memang tukang ngawin ke, tapi saya bukan tukang kawin. Paham? Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati nih, jangan sampai kita di posisi yang kedua, apalagi di posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga apa? Al-qati'. Bukan Saskia. Kudu ngabang guyu. Kudu ngabang akeh lho. Al-qati'. Apa al-qati'? Orang yang memutuskan silaturahmi. Itu namanya al-qati'. Maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga
Orang yang memutuskan tali silatur nggak masuk surga. Tinggal kita ini mau di posisi mana. Dan itu harus disadari kita di posisi mana. Harus diakui. Jangan sampai pura-pura. Ada kan orang silaturahmi itu pura-pura. Kenapa? Karena silaturahminya didasari oleh ikatan struktur jabatan. Oh, kalau Pak Asep itu lagi jabat, Lebaran ini pasti banyak yang ke sana munduk-munduk. Tapi Pak Asep nggak jadi, pasti yang didatangi Fadia. Itu silaturahmi apa bukan? Yang begitu silaturahmi karena Allah apa karena politik? Saya tidak peduli dengan siapapun. Karena saya memandang semuanya sama. Mau sedang menjabat atau tidak menjabat, kalau karena Allah kita tetap silaturahmi. Tapi kalau karena cari muka, ketika menjabat ramai orang datang. Tapi ketika sudah tidak menjabat, liwat biar diharu-harui. Apa bu? Kok orang muni ngake? Iki kalongan podo sih? Karang dawa tekan kono dawane ra lumrah. Tekan jembatan kayu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka cobalah kita silaturahmi itu didasari iman. Karena memang ini perintah iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sambung silaturahmi itu. Sambung. Nah isi sugih diparani, weh diakui sedulur. Kayak sedulurku, kayak ponakanku, do silaturahmi. Barang kere. Pakai sapa? Leje metu. Sapa kae? Ora kenal. Ah Prabu. Ora tak mik lho. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Tidak sadar, tidak paham, tidak ngerti. Silaturahmi itu urusan iman, bukan urusan ikatan kerja, bukan urusan ikatan pangkat, bukan urusan ikatan cinta. Lagi seneng, apel diparani, barang wis dadi mantan. Iya apa tidak? Padahal mantan pun tetap harus dijaga silatur. Kowe rungake sing nom-nom. Mlekiti kok. Ya, jangan sampai mantan sekalipun, karena takdir Allah tidak jadi nikah dengan dia, karena takdir Allah sudah pernah nikah dengan dia kemudian pisah, tetap jagalah silaturahmi. Ya, jangan karena sudah tidak ada ikatan kemudian seakan-akan selesai semuanya. Tidak. Kalau masih ada iman tadi, man kana yu'min billah, ada iman kepada Allah, ada iman kepada hari akhir, maka ini tetap akan terjaga. Ya, itu kita dididik oleh agama kita, tapi rusak oleh politik. Betul apa tidak? Ya, rusak oleh politik. Caleg saja lagi mau nyalon, demen datang kok silaturahmi, nyumbang sana sini, begitu nggak jadi ditarik sumbangannya. Apa itu namanya silaturahmi? Apa itu namanya silaturahmi? Kan tidak. Ya, maka Bapak Ibu, cobalah momen halal bihalal ini, ya, kita gunakan untuk evaluasi. Kok kene diliwati? Sing teko kene dhisike. Tangkil pancen ya. Aku mulai ora lewat tangkil lah. Ono pasar tiba no. Ya. Jadi Bapak Ibu kita evaluasi. Selama ini yang kita lakukan, kita amalkan silaturahmi karena Allah, karena beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, atau karena yang lain. Ya, sebab yang sedarah pun kadang-kadang rusak silaturahminya. Hanya karena apa? Pembagian waris. Iya apa tidak? Mesti kene ono ki. Ya kenceng sih.
Kok nggak ada yang mau sih? Ambil aja, yang udah ambil nggak apa-apa, double. Ini udah dibuatkan 200 porsi. Nah, padahal yang datang nggak ada 200. Berarti satu orang dua porsi, oke? Mumpung gratis. Jadi kita evaluasi selama ini kita bagaimana hubungannya dengan sesama hamba Allah. Kenapa? Karena Ramadan kemarin kita rajin banget silaturahmi ke Allah. Kita nyambung ke Allah, sudah tarawih bangun malamnya tahajud. Kita silaturahmi komunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Hablum minallah sudah bagus, masa hablum minannasnya rusak? Ya kan? Kan harusnya hablum minallah bagus, hablum minannasnya juga bagus. Karena kita hidupnya tidak hanya sendiri. Kita hidup dengan tetangga. Ya, nah, yang repot itu kan kalau lebaran, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Ning salahe ora diomongke. Iya apa tidak? Iya. Orang salah kan harusnya ngomong. Maaf ya, aku ingin ngepek godhong, ora izin. Ayo wong tuwa-tuwa. Wingi Pak gawe lontong sing dipek kuwi wite sapa? Kuwi godhong gedang iki wek sapa? Kelingan ora? Kayune. Ngomong, kalau salah itu diakui kesalahannya. Saya minta maaf ya ayah, izin. Kenapa? Karena mami ngutil uang. Sebetulnya sih nggak ngutil, tapi waktu mau mencuci itu kok menongol duitnya. Ini kalau istri minta maaf kepada suami dengan jujur, keren. Tapi cuma minta maaf ngomongnya, minta maaf ya lahir batin. Tapi duit ora pelek. Wong wadok iki pancen yo. Jadi Bapak Ibu, jadilah al-wasil. Ya, jadilah al-wasil. Ya, bukan al-mukafi, apalagi al-qati'. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita di Ramadan kemarin di 10 hari terakhir diajarkan untuk apa? Untuk membaca doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Loh, kenapa tidak disuruh banyak istighfar? Karena maknanya berbeda. Ya, kalau kita minta afun, minta maaf kepada Allah, itu Allah memberi tanpa syarat. Allah memaafkan dan melupakan. Sing wis ya wis. Tapi kalau kita minta ampun, Allah mengampuni, tapi dosa itu disimpan sama Allah. Besok di akhirat Allah tunjukkan, ngaku apa tidak. Kamu sudah istighfar, sudah tak ampuni, kelalaian apa tidak ini loh kesalahanmu. Itu ketika kita istighfar, jawaban Allah seperti itu. Tapi ketika kita minta ampun, maka jawaban Allah lebih daripada jawaban ketika kita minta ampun. Ya, jadi yang namanya ampun, memberi maaf itu, ya, memberi dengan sesuatu yang lebih dan tanpa syarat. Maka perintahnya apa? Wa'fu anhum. Terus apa? Setelah wa'fu anhum wastaghfir lahum. Memaafkan dan mendoakan supaya dia diampuni. Itu orang muslim yang baik. Ya. Jadi kita mendoakan lawan kita juga dengan doa yang baik. Apalagi kalau masih sesama muslim. Ya. Nah, kemarin kan muncul meme banyak, semua aku maafkan kecuali Israel. Ya gitu ya. Ya Bu ya. Kenal Ismail mboten? Israel apa Ismail? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting pengetahuan untuk kita supaya apa? Supaya kita mempraktekkan didasari ilmu. Supaya kita di dalam beramal dan mengamalkan perintah ini didasari ilmu, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaupun Allah pernah berfirman dalam surat Muhammad, ya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum.
Ini Allah berfirman di sini. Hei menuso, kok ora muni he? Iki menuso apa du? Hei menusa, apakah jika kamu punya kekuasaan, apakah jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan kamu akan memutuskan tali silaturahmi? Itu Allah sampai mengatakan begitu. Kenapa? Manusia kecenderungannya seperti itu. Kalau dia punya kemampuan, kekuasaan untuk membalas, maka dia pasti akan membalas. Tapi orang yang baik, dia disakiti dan dia mampu untuk membalas menyakiti, tapi dia tidak melakukan itu. Karena dia bisa menahan dirinya sendiri. Untuk apa? Berbuat lebih baik. Apa? Mendoakan kebaikan untuk orang yang telah menyakiti kita. Sanggup apa tidak? Hei bu, sanggup apa tidak? Ngaji kok mendongong baik. Anaknya siapa sih Sika? Bu, bu, kayak misalnya, Pak, mohon maaf saya mau nanya, bu, misalnya, wong lanang suamine panjenengan duwe salah di ngapura apa ora? Yakin? Wes salah apa bae sing penting di ngapura nggih? Bukan lanange bojo maning. Di ngapura apa ora? Jadi mau di ngapura. Loh, bojone seje maning. Ki ngaji kepriben sih? Kepripun? Jare kabeh mau di ngapura. Kesalahane bojo kabeh di ngapura. Nggih, dimaafkan. Kita doakan suami yang baik-baik saja. Nek bojo maning, kuwi di ngapura apa ora? Ada peluang. Nek poyan nggih mboten, maksudnya mboten entuk. Wanita mana yang mau diracun? Kan nggak ada, ya kan? Ada nggak wanita yang mau diracun? Nggak ada, makanya lebih baik di madu. Anut Pak, kok anut jenengan? Pede amat saja nggak pede kok. Hujan ya? Alhamdulillah, motor nyong nembe taku mbak mau ya Allah. 15.000 mbak motor. Mobil wis 70. Nanti anak-anak yang kunci ya. Wis wae soto ora gelem mbake awas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau memberikan maaf, kita yang sehat. Itu manfaatnya. Kita yang sehat. Loh kok orang memberi maaf sehat? Iya. Karena berarti dia tidak stres mikirkan kesalahan orang lain. Tidak stres mikirkan kedoliman orang lain pada diri kita. Dan itu yang dimiliki Rasulullah, akhlak Rasulullah. Tapi kalau kita memikirkan kejahatan orang lain dan kita tidak mau memaafkan, kita yang stres. Ya. Moro wajibe wis enak ya Allah. Ki wong sing gawene tukang fitnah nyong, ya. Iya, stres sudah. Itu lihat wajahnya, ya. Mau kondangan ketemu belum pulang nyumbangnya mengko bae. Bukan ketemu kae. Itu kadang-kadang kita yang stres. Padahal kalau kita setel kalem, bismillah sudah tak maafkan. Enggak apa-apa lah. Dia mau nyakiti mau apa, enggak saya yang dapat pahala kalau saya sabar. Ya, dia nanti di akhirat yang rugi. Kenapa? Karena dia pahalanya ditransfer untuk kita. Kita yang sehat, kita tidak darah tinggi, kita tidak stres gitu. Orang kalau mikirin terus mau tidur aja masih sewot. Kadang sewot gak ada pelampiasan, bantal diantemi, ya. Dan kadang-kadang marahnya sama keluarganya sendiri, padahal penyebabnya orang lain, ya. Dimaafkan ya Bu ya.
Wedi ditagih. Dimaafkan sudah, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya pernah menemui seorang wanita yang suaminya kawin lagi. Ojo ngaku kok disit. Ki ceritanya beda orang walaupun sama. Jawab. Kok keperucut? Ini teman saya. Ya, teman pesantren. Kebetulan ya, waktu ada acara kegiatan di NA itu pulangnya rame-rame pakai mobil saya. Saya sopir ya, di sini ustadz. Di luar saya sopir. Ya, supir NA. Rombongan. Nah, saya nanya sama salah satu kader NA yang saya tahu suaminya kawin lagi. Mbak, pri kabare bojo gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, bojoku sehat. Alhamdulillah ya. Nah, kabare bojone kawin maneh kepriben, Mbak? Lah panora, sing penting duwite mrene. Hebat apa tidak? Hebat. Itu jawaban cerdas. Ya, daripada dipikirin stres, kita marah-marah, yang sana enak-enak. Iya tak? Jawabannya begitu. Panora, sing penting duwite menek, gaji mlebune nang nyong. Ya, uangnya mana ora apa-apa, ana sing ngopeni alhamdulillah. Nyong tak ngopeni anak-anak men dewasa, men gede. Kowe wong wadon sing sabar, sing ikhlas, sing bisa ngapura karo bojone. Oke, Bro. Oke, siap ya. Kalau nanti sudah terjadi, itu jurusnya, ya. Ya. Tapi kayaknya ya orang mungkin nek bojone jenengan. Ora ndek duit. Bahasane nyong kaya wong kere kok royal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, akeh tangga sing urung padha rapi. Muga-muga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita itu hidup menjadi sehat, menjadi tenang, ya, menjadi enggak gembrungsung. Kenapa? Karena yang kita cari ridho Allah. Ya, kalau ada orang yang memperhatikan kekurangan kita, alhamdulillah. Ya, ada yang memperhatikan kekurangannya jadi diperhatikan, apalagi kelebihan. Ibu-ibu ini kan banyak kelebihan di samping kekurangannya, Ibu ya. Kelebihan berat badan. Sebentar lagi insya Allah Idul Kurban. Jadi tidak usah khawatir. Mudah-mudahan harganya tinggi nanti. Sebelah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu orang yang sehat hidupnya. Tidak pernah stres mikiri, dibenci orang, dibenci Abu Lahab, Abu Sofyan, santai hidup Nabi itu. Tetap mendoakan, ya, tetap mendoakan. Makanya kata Nabi apa, orang yang kuat ya itu bukan orang yang pandai marah, yang cepat marah, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa nahan marah ya. Loh, saya ini ngisi halal bihalal keliling, Bu, ya, di Pekajangan, di Karanganyar, kemarin di Kajen, di Bojong, ya, di Pemalang. Insya Allah hari Sabtu besok malah di Pemalang. Ya, hari Ahadnya di Subah. Itu yang sudah-sudah saya pernah ketemu. Ya, acaranya halal bihalal, tapi salaman dilewati, Pak. Sing ki diajak salaman, sing ki ora. Mono salaman. Ono sing diajak salaman timim plengos. Salamane karo kana, guyune karo kana. Ya mau waras kaya kuwi. Ya ta? Itu berarti orang yang memang tidak bisa melepas dendam. Tidak bisa memaafkan. Maka ibu-ibu janji ya mau memaafkan suami ya. Janji. Mau ora janji? Nyong mulih. Janji Bu ya. Maafkan suami yang mungkin pernah berbuat salah. Maafkan anak yang mungkin berbuat salah. Jangan sampai kemudian sebaliknya, anak tidak bisa memaafkan orang tuanya hanya gara-gara waris lapor polisi. Ini kan kacau ini kehidupan. Ya, kakak melaporkan adiknya, adik melaporkan kakaknya. Gimana kita mau menjaga perintah Allah silaturahmi, ya? Maka kita jadi orang nrimo ing pandum. Ya Bu, nrimo ing pandum. Dikasih alhamdulillah, dan dikasih mintanya sama Allah.
Kalau mintanya sama Allah, nanti jalannya lewat berbagai macam. Gitu nggih? Belum? Nggih? Dongan dewek. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengajian saya itu selalu saya buka tanya jawab. Saya tidak mau pengajian saya kok saya saja yang bicara. Biar ada tanya jawab. Ini ada mic 3. Monggo panjenengan ajukan pertanyaan. Tadi penanya pertanyaan Simbah ya, umurnya berapa? Kira-kira berapa Mbak? Nek bener duit maning. Oke, pokoknya THR akeh ya. THR ngene kan aduh kalau ngananane. Ayo, umur saya berapa? Hah? Kok malah tanya? 45 po. Sekarang dowoke wonge kok kuwi ya. Wong suruh nebak kok malah nanya. Nek nanya dijawab iya bener, bener. Kuwi arane nikilin ya. Berapa tadi Mbak umur saya? Nanti urusan kita berdua ya. Iya. Mbak, tangannya kayak gini Mbak. Ambiar. Baik, saya kasih kesempatan buat teman-teman yang hadir di sini, silakan untuk mengajukan pertanyaan, ya, jangan mengajukan proposal, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh seorang ayah atau ibu sering membuat kesalahan akan dolimi tetangga atau orang lain. Ketika sudah meninggal, si ahli musibah meminta maafkan kepada seluruh pelayat. Apakah maaf ini diterima? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini murni apa tidak? Yang ini. Baik. Ini pertanyaannya bagus. Dan ini bentuk birrul walidain. Ya, bakti anak kepada orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua dulu ketika masih hidup pernah berbuat salah kepada tetangga atau kepada keluarga yang lain, kemudian setelah meninggal, ya ahli warisnya, sahibul musibah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan biasanya disampaikan menjelang pemakaman. Apakah itu diterima? Insya Allah diterima. Ya, bahasa Jawane kok nggih. Kejem uripe aja kejem matine. Kuwi jare wong Pemalang. Ulangi bareng-bareng. Ayo, aja kejem. Aja kejem uripe apa maning kejem matine. Kalau masih hidup dia tidak memaafkan, mungkin karena masih ngelihat, masih emosi. Tapi kalau sudah meninggal sampai dia tidak memaafkan, gue kejem. Kenapa orang mati sudah nggak bisa minta maaf? Maka kita harus memaafkan, ya. Dan itu menjadi sesuatu yang diajarkan dan disunahkan oleh Nabi. Ki fotone nyong ora ono ki nang kene ki. Kepriben sih ki karang dawa. Kene kudune nyong ki. Aduh, kok nyong tak foto ya? Dipasang ya. Ireng putih ben diset lah ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu, ya. Ada orang ketika apa? Masih hidup tidak mau memaafkan, tapi kalau sudah meninggal malah memaafkan. Bahkan Buya Hamka mensolati jenazahnya Soekarno, padahal Soekarno dulu yang memenjarakan Buya Hamka. Itu yang dipraktekkan. Maka tidak hanya itu, orang ketika mau diberangkatkan ke pemakaman, ahli waris menyampaikan baik melalui dirinya maupun wakil keluarga apa, tidak hanya menyampaikan maaf, tapi juga mengumumkan apabila almarhum almarhumah selama hidupnya ada hutang piutang yang belum lunas, mohon untuk bisa segera menghubungi ahli warisnya. Saya dulu begitu. Bapak saya meninggal tahun 97. Bapak saya jualan di pasar. Orang pasti banyak hubungan, utang piutang dagang. Bisnisnya bisnis baju konveksi.
Begitu bapak meninggal, ya sudah waktu 1 minggu setelah meninggal, saya malah mencari ke pasar. Saya temui teman-teman orang tua saya. Bapak saya punya utang enggak? Tapi ngomongnya harus setengah gereng. Bapak saya punya utang enggak? Pasti jawabnya enggak gitu. Enggak guyon. Pak, permisi, bapak saya punya utang enggak di sini? Oh, enggak apa-apa. Wong cuma sedikit saya ikhlaskan. Alhamdulillah, tulis namanya Pak Haji Ridwan, ikhlas gitu, ditulis supaya nanti di belakang hari enggak ada yang nagih. Ya kan? Oh, ini Pak Haji Santo. Oh, ini utangnya berapa? 3 juta, kita lunasi. Pak Haji, insya Allah kita lunasi walaupun karo nyicil. Lunasinya karo nyicil. Mecicil matane maksudnya. Ora paham. Wong tangkil ora paham, wong tangkil ya. Ya. Begitu tugas kita sebagai anak, ya. Maka jangan pikir warisan dulu ketika ada orang tua meninggal. Yang dipikir apa? Bakti kita kepada orang tua, ya. Memintakan maaf, menyelesaikan utang piutang, ya. Jangan bicara waris. Ya, saya Ramadan kemarin kan banyak orang yang konsultasi waris ke tempat saya. Ya, tak segel semua nanti. Ya. Kenapa? Ramadan mestinya kita nyari Lailatul Qadar, bukan nyari waris. Ya, tapi orang-orang begitu karena mau lebaran kan. Ya, butuh ini, butuh itu gitu, ya. Kalian yang masih punya orang tua, berbaktilah, ya. Walaupun orang tuanya bajingan, walaupun orang tuanya penjahat, walaupun orang tuanya beda agama sekalipun, tugas anak adalah berbakti. Selesai. Tugas kita adalah berbakti. Ya, walaupun orang tua kita misalnya dulu pernah menelantarkan kita. Karena kemarin saya kedatangan tamu ketika puasa. Saya waktu itu hari Kamis lagi ceramah di Balai Kota. Lagi ceramain Pak Wali Kota saya. Ya, kemudian di WA sama TU di kantor. Ya, Pak Ustadz ada yang mau ketemu. Dari mana? Dari Pemalang. Tolong difoto orangnya. Oh, ini saya tidak kenal. Saya tidak kenal memang orang itu. Kalau dia mau ketemu saya nunggu nanti jam 1 selesai ceramah saya. Dia nunggu jam 1. Saya datang ke kantor. Saya suruh masuk kantor. Mas, silakan masuk. Kenalkan namanya siapa. Ya, keperluannya apa. Oh, nama saya ini Pak. Saya keperluannya pengen tanya-tanya ke Bapak. Tanya-tanya apa Mas? Tanya-tanya tentang ibu saya. Lah kenapa? Saya ini baru dikasih tahu sama orang tua angkat saya di Pemalang, daerah Podosugi, bahwa saya bukan anak angkat beliau, tapi beliau sudah menganggap sebagai anak kandung. Maka saya disekolahkan sampai bisa sekolah pelayaran. Dan saya sudah kerja di Taiwan. Ini saya pulang mumpung libur, saya mau mencari ibu saya, ibu kandung saya. Lah emang dulu kenapa terpisah? Karena dulu hamil di luar nikah. Ibu saya malu. Kemudian saya ditelantarkan. Kemudian saya dipelihara oleh ayah angkat saya. Nah sekarang setelah diberitahu saya ingin ketemu ibu saya yang melahirkan saya, sekalipun ibu saya menelantarkan saya. Ini luar biasa anak. Saya lihat nggak ada tampang-tampang agamisnya, nggak ada, gondrong ya, karena dia sudah menjadi kapten, mungkin yang kapten kapal ya, bebas gitu. Tapi dia masih peduli mencari ibunya. Maka tugas kita adalah berbakti. Sejahat apapun orang tua kita, kita harus berbakti. Itu wasiat dari saya ya. Ya, itu wasiat dari saya. Jadi tugas kita adalah berbakti. Sampai kapan? Ya walaupun sudah meninggal orang tua kita, bentuk bakti kita dengan wakaf atas nama orang tua, infak sedekah atas nama orang tua, niat untuk orang tua pahalanya. Termasuk di dalamnya adalah mendoakan orang tua kita. Jangan berdoa apapun sebelum mendoakan orang tua kita. Minta ini tapi lupa mendoakan orang tua. Ingat, orang yang setia mendoakan kita itu hanya ada 3. 1, ibu kita. Ibu kita tidak akan pernah lupa mendoakan kita. Sesibuk apapun gak pernah lupa. Yang kedua apa? Istri kita. Maka semakin banyak istri akan semakin banyak yang mendoakan. Lah kalau cuma 1 sing ndonga wong siji. Nek 4 sing ndonga 4. Diamini malaikat. Amin.
Bapak-bapak seneng gitu. Kebar gitu sok nambah. Ya, yang ketiga siapa? Tadi ibu, istri, anak. Yang ketiga anak. Adik kakak belum tentu mendoakan kita nantinya. Kenapa? Setelah mereka punya keluarga, sibuk masing-masing, mendoakan pasangan masing-masing dan mendoakan anak masing-masing. Maka jalinlah silaturahmi yang baik kepada orang tua, kepada istri, kepada anak. Ya, jangan hanya karena persoalan sedikit, ya, kemudian terus menjadi putus silaturahminya. Ini luar biasa. Pertanyaan satu jawabannya setengah jam. Ya, sotone 2 mangkok ya. Monggo, ada lagi enggak? Silakan. Silakan. Saya manggilnya ibu, mbak, nenek, mbak. Oke, silakan. Mic-nya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Apakah istri ketika dizalimi suami harus tetap berbakti? Maka kita harus lihat, ya, bentuk kezalimannya apa. Kenapa? Karena di dalam undang-undang keluarga di Indonesia pun sudah ada aturannya, ya. Bentuk zalimnya apa dulu? Kalau sudah main tangan, ya, kekerasan, bisa dipenjara itu suami. Bawa ke tempat saya. Jangan suaminya, istrinya ke tempat saya. Nanti kita bantu dengan lembaga bantuan hukum gratis. Nanti kita bawa ke LPPAR. Mesti anak-anak belum tahu, Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja. Ini disediakan pemerintah. Ada psikolog, ada pakar hukum keluarganya, ada ustadznya, nanti ketemu itu. Jadi kan dilindungi oleh 3 pakar. Wah, ya, 3 pakar, pakar hukum keluarga, pakar psikologi, ya, untuk melihat bagaimana tekanan yang dialami, dan pakar hukum agama. Wah, ya, kenapa? Karena itu nanti ada konsekuensi hukumnya. Jadi kezalimannya itu harus dilihat seperti apa. Kalau sudah main tangan nggak benar, ya. Kalau sudah main tangan nggak benar. Lah yang parah kadang-kadang begini. Kemarin saya baru menceraikan orang. Hebat kan kerjaan saya? Dosen ya. Menceraikan orang ya. Mengawinkan ya. Ayo, Pak pesen sing ngopo jenengan? Saya begini, saya menceraikan suami istri. Artinya saya menyarankan untuk cerai. Kenapa? 1, sejak nikah si suami tidak memberi nafkah. Padahal di dalam sighot taklik itu ketika setelah ijab qabul dibaca, apabila ya, berturut-turut selama 3 bulan tidak memberikan nafkah dan tidak menggauli dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, dan istri mengajukan gugatan dengan membayar uang iwat kepada, ya tak? Berapa? 10.000 rupiah, ya tak? Itu kan jelas. Apal? Mertuaku kepala KUA, bro. Bapak ora bisa mangkat, mantu sing mewakili, ambenge loro. Siji tak kasih mertua, 1 untuk saya. Amplope nggo aku. Sing mangkat aku. Ndak mertuaku krungu. Ora mertua saya udah meninggal. Mosok krungu. Jadi dilihat. Lah setelah saya pelajari, tak suruh istrinya itu, tak suruh membuat laporan tertulis. Sejak pertama nikah sampai punya anak 3, tidak memberi nafkah. Sudah begitu sholatnya sudah ditinggalkan.
padahal lulusannya S1 keperawatan. Lulusan situ itu, kampus itu. Tonggone. Ya. Terus sudah begitu, istrinya yang kerja. Istrinya yang kerja, kalau istrinya gajian, malah dia minta. Istrinya datang nemui saya. Ya, dengan Mbak Yunya. Ustadz gimana jalan terbaiknya? Jenengan masih sanggup untuk sabar? Saya tanya gitu. Sudah tidak sanggup Ustadz. Berat Ustadz. Oke. Jenengan besok ketemu saya di kampus Unikal. Karena waktu itu ketemunya di Rumah Sakit Keraton. Besok ketemu di kampus Unikal. Jamnya jam 8.30, setengah 9. Datang betul. Datang isi buku tamu. Yang tadi dibawa itu laporan, ya, cerita dari awal. Kemudian saya arahkan ke LP Par. Dari LP Par diarahkan ke Pengadilan Agama Kajen. Karena tinggalnya di Pringlangu. Pringlangu kota apa kabupaten tuh? Suaminya Kajen. Akhirnya mengajukan gugatan. 3 kali suami dipanggil nggak datang, maka yang mengetuk palu adalah hakim. Rapak diterima, gugatan cerai. Sekarang saya ditempuhke. Ustadz, carikan gantinya dong. Pusing pala baby. Saya disuruh nyari gantinya. Ya saya terus berusaha, terus berjuang untuk mencarikan ganti yang lebih baik. Itu pertanggungjawaban saya. Jadi tingkat kezalimannya harus kita ukur. Sering sekali kita tidak sadar punya suami dolim. Suami kalau sudah tidak sholat itu suami dolim. Nah Allah aja ditinggalkan apalagi istrinya. Kan begitu bahasanya kan. Perintah Allah aja ditinggalkan apalagi istrinya. Ya. Kadang-kadang kita lucu. Wah suami kita mabuk judi Ustadz, saya nggak sanggup Ustadz. Ya, tapi suami yang nggak sholat kok bertahan. Padahal sama saja itu. Suami nggak sholat, ya, walaupun nggak mabuk. Karena sholat juga perintah Allah. Mabuk jelas larangan Allah. Maka ya saya pesan sama ibu-ibu, Bu, saya pesan sama panjenengan. Kalau panjenengan kedatangan laki-laki yang mau meminang anak perempuan panjenengan, dicek ngimami sholat. Dicek suruh ngimami sholat. Dicek baca Qur'annya. Kemarin Pekajangan ada Gang 15. Ya. Dari Bandung lagi itu yang lamar. Ya, saya bilang sama orang tuanya, Bu, dicek sholatnya. Caranya gimana? Suruh jadi imam. Wah, yang nggak biasa kan blekak blekuk lalen kan gitu. Yang nggak biasa sholat pasti blekak blekuk. Paling ora kempringet desa. Nah, setelah dites saya tanya sama ibunya, Bu, gimana? Alhamdulillah Ustadz, baik, lancar, alhamdulillah. Yes, mudah-mudahan dia bisa menjadi imam bagi istrinya nanti. Begitu. Kamu latihan baca Quran yang bagus. Ya, supaya nanti kalau dites sama camer calon mertua itu siap gitu. Iya, ini kan jomblo semua ini. Depan saya ini jomblo ini. Saya banyak stok insya Allah. Ya. Komandan Judin saja kemarin baru kita nikahkan itu kok, ya. Wah itu luar biasa. Besok Komandan Edi Suwito. Nanti setelah ini Mustaqim. Insya Allah. Ini Kokam sedang tak absen satu-satu biar cepat pada rabi, ya. Wis sakit pengulu udah mati soalnya. Bukan rauman pengulu. Gitu nggih, Bu nggih. Tingkat kezalimannya jangan dibicarakan di sini. Nanti catat nomor telepon saya. Oh iya. Nanti siapapun ya saya terbuka untuk memberikan konsultasi. Sampai kemarin ada yang ngomong ya masalah duit. Ya kadang-kadang ada suami yang ya merasa itu duitnya sendiri kan, padahal dia sudah punya istri, harus bertanggung jawab pada istri ya. Maka di sini kedzalimannya harus jelas. Apakah kekerasan dalam bentuk memukul? Karena kekerasan itu ada kekerasan psikis, kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu ya tidak terasa di tubuh, nggak seperti ditempeleng. Tapi kekerasan verbal itu kadang-kadang apa? Di depan istri membandingkan dengan istri orang. Itu namanya kekerasan verbal.
Kekerasan psikis. Bu lah mbok kaya kae sih Bu nek dandanke sing ayu. Jadi istrinya sendiri dibandingkan dengan istri orang. Kuwi wong lanang orang bener, Mak. Paham? Seneni gentenan Bu. Enggak boleh seperti itu. Termasuk orang yang miskin perasaan. Apa? Laki-laki miskin perasaan. Di depan istrinya ngomong, "Kayane nyong kono kudu bojo maning iki kaya iki." Ya. Wong angel kandhanane kok nyong Pak Lurus sing dikandani geleman. Wah, itu laki-laki yang miskin perasaan, tidak peka tapi pekok. Wah. Ya aku wis mulai jengkel ke. Lah panas kipase nang kono. Sing panas kene, sing dikipase kono. Di mana-mana ya ini sing dikipase. Nang Karangdawa. Astagfirullahaladzim. Pisan bae kapok ah. Nenekku kok tenggelam nenekku. Masih hidup ndak? Masih. Oke, terima kasih. Ada lagi ndak? Oh ada, monggo Bu Kaji. Amin, nah gitu, jadi seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana hukumnya apabila saya dan suami saya kok belum meninggal tapi semua harta saya sudah saya hibahkan pada semua anak saya, bagaimana hukumnya Pak? Wah. Tolong saya minta. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Ibu bertanya pada orang yang tepat. Saya dosen ilmu waris. Lulusan saya S3, doktor. Saya nih ngomong dokter itu izin, apalagi ada dokter. Karena dokter itu biasanya banyak teori, tapi tidak banyak duit. Yang banyak duit dokter. Maka kalau pingin kaya ya jadi dokter, ya. Kalau pingin kayak saya ya jadi dokter gitu. Pas-pasan uripe. Ya, pas pingin tuku sawah bisa no gitu. Yakin kok bengi rasa turu nek. Terbayang-bayang jenggotku. Bu, yang namanya harta, ketika si pemilik harta belum meninggal, maka itu sepenuhnya milik orang tersebut. Yang namanya waris itu harus dibagi setelah meninggal. Kalau sebelum meninggal, maka jalur yang dibolehkan adalah hibah. Ya, kalau hibah maka harus ada ketentuan. Ya, ketentuan wasiat, ketentuan hibah itu harus jelas. Ya. Maka di sini ketika tadi panjenengan bertanya, harta sudah saya hibahkan, kan begitu ya? Kepada anak-anak saya. Kalau itu betul-betul hibah, maka dinotariskan supaya tidak terjadi gugatan di kemudian hari. Ya, jangan sampai masih atas nama panjenengan dan suami atau ada alias, jangan. Jadi ketika panjenengan memberikan hibah itu ditulis di notaris sehingga kuat secara hukum. Tanpa adanya ya catatan di notaris maka secara hukum tidak kuat dan bisa digugat. Jangankan kok masalah itu, wakaf saja bisa diambil kembali kok. Ya, contoh Rogoselo itu, ya kan, wakaf untuk pesantren, diminta kembali. Ya, alhamdulillah dikasihkan kembali, tidak apa-apa. Muhammadiyah bisa beli lagi 400 meter. Ya, begitu. Jadi kalau ibu bahasanya hibah, niatnya hibah tidak apa-apa. Ya.
Kalau waris ada ketentuannya. Ya, anak laki-laki, anak perempuan itu sepikul segendongan. Kalau yang meninggal suami berarti harta warisnya milik istri dan anak-anak. Kalau yang meninggal istri berarti harta waris milik suami dan anak-anak. Dan sebaiknya segera dibagi kalau sudah ada yang meninggal. Sebab ini banyak kasus ya Bu ya. Ini banyak kasus begini. Suaminya meninggal. Saya tak berdiri saja. Soal semutan. Ini menandakan sudah tua ya. Jadi ada kasus begini ya. Suaminya meninggal. Nggih Bu nggih. Kok ora muni innalillah sih malah nggih. Wong krungu wong meninggal kok ora innalillah malah nggih. Bu, ini ada kasus suaminya meninggal. Nah gitu. Saya ulangi. Bu, ada kasus suaminya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sisa berarti harta waris itu milik istri dan anak-anak. Ya. Karena ketika istri ditinggal mati itu masih muda, pasti pingin berumah tangga lagi. Sementara ketika menemukan jodohnya, ketemu laki-laki lain, ya, si istri ini nggak paham kalau harta itu ada milik anak-anaknya. Ternyata ketemu neseng lanang tukang garong. Hartanya diporoti semua. Beli mobil, bangun rumah, beli sawah, pekarangan. Ya, sudah selesai cerai. Ini kan si perempuan jadi kismin akhirnya. Yang kasihan siapa? Anak-anaknya. Hak warisnya sudah nggak ada. Maka bapak-bapak, kalau kepingin kawin lagi, setelah istrinya meninggal, bagi dulu waris dengan anak-anaknya. Ya, harus diselesaikan dulu. Jangan sampai kebawa-bawa sementara rumah tangganya sudah lain gitu. Ngaten nggih Bu nggih? Untuk lebih lanjut silakan datang ke kampus Unikal Fakultas Hukum, ruang lembaga bantuan hukum di gedung A lantai 1 Jalan Sriwijaya nomor 3. Ding dong. Kalau ada lagi, satu lagi, jangan lama-lama. Biar besok saya tidak kawanan. Besok nek saya kawanan, kasihan pengantin yang ngenteni ora teko-teko. Ya. Sudah cukup? Cukup baksone adem. Ngaji pisan gawe kaku nang weteng iku. Seneng gak nek? Seneng gak nek? Seneng oleh 100. Anggap THR ya Nek ya. Saya tidak pernah kenal sama jenengan ya. Tidak pernah kenal ya. Saya tidak pernah, saya baru lihat jenengan ya. Mudah-mudahan nanti ketemu bareng-bareng di akhirat ya. Amin. Lah wong neneknya begini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat ya Nek. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kira itu kajian yang bisa saya sampaikan. Ini jam 8.53. Kita gunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan membawa keberkahan untuk kehidupan kita di kemudian hari, dan kita menjadi manusia-manusia yang pemaaf, manusia-manusia yang selalu melihat orang lain dengan kacamata rahmat. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tada' lana fi majlisin hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la dhalan illa hadaitah wa la saqaman wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doanya diijabah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wallahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.